Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Para peserta kajian tadabbur eh, pemuda di dalam Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kenikmatan yang sangat banyak untuk kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, juga nikmat kesempatan di malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk sama-sama bertalabul ilmi, sama-sama belajar, sama-sama mengkaji tentang satu tema yang penting terkait dengan pemuda. Maka insya Allah di beberapa hari ke depan kita akan mengkaji tentang ayat-ayat pemuda di dalam Al-Quran. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan majelis kita menjadi majelis yang diberkahi, menjadi majelis yang dengannya kita mendulang pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya pula kita berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memperberat timbangan amal kebaikan kita sehingga kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh umat beliau. Baik, insya Allah di malam hari ini kita akan mengkaji tentang pembahasan yang sangat penting ya di dalam kehidupan kita, bahkan berkaitan dengan peradaban Islam secara umum terkait dengan pemuda, ya, di mana pemuda ini adalah fase terpanjang dalam kehidupan manusia, di mana pemuda ini adalah masa depan yang di pundak mereka lah nanti Islam ini akan dipikul. Ya, banyak hal yang berkaitan dengan masa depan umat Islam ini tergantung pada kondisi para pemudanya. Maka disinilah pentingnya kita memahami konsep pemuda di dalam Al-Quran, agar pemuda-pemuda yang kita hadirkan sesuai dengan kriteria dan karakter yang diinginkan oleh Al-Quran, yang dengannya jelas akan hadir kembali kebangkitan peradaban Islam di tangan para pemuda. Namun perlu kita pahami berkaitan dengan konsep, ya, makanya di pertemuan awal yang kita munculkan sebelum masuk ke kisah-kisah para pemuda yang ada di dalam Al-Quran, kita ingin mendudukkan terlebih dahulu berkaitan dengan memahami konsep, ya, karena konsep ini dia ibarat timbangan dan program, ya, program ataupun teknis pendidikan atau pembelajaran. Nah, itu seperti sesuatu yang ditimbang. Maka kalau sejak awal timbangannya sudah rusak, ya, maka apapun yang ditimbang maka tidak akan pernah benar. Berbeda dengan ketika kerusakan itu ada di penglihatan terkait dengan aktivitas menimbang satu barang, ya, maka mungkin itu hanya terjadi sekali, dua kali, atau bahkan tiga kali, namun tidak bersifat selama-lamanya. Tapi kalau yang rusak timbangannya, maka selamanya yang ada adalah kesalahan. Pun demikian dengan pendidikan, ketika di tataran konsep sudah bermasalah, maka di turunannya terkait dengan program, terkait dengan teknis pembelajaran, ya, maka jelas akan, ya, bisa kita katakan yang demikian pun menjadi satu kesalahan. Ya, karena konsep ini dia ibarat usul fikih. Kalau program dan teknis itu seperti fikihnya. Kalau usul fikihnya bermasalah, maka fikihnya pun akan bermasalah. Sama halnya ketika kita menganalogikan, ya, dengan akidah, ya, dengan akidah.
maka program dan teknis itu hanya sekedar amalan. Maka amalan yang dilandasi dengan keyakinan atau akidah yang salah, maka tiap amalan yang dilakukan pun akan bermasalah. Ya, maka semua tergantung ya pada akidah, semua tergantung pada timbangan, ya semua tergantung pada konsep. Ya, maka di malam hari ini ya kita ingin mengkaji di tataran konsep terlebih dahulu. Ketika secara konsep sudah kita pahami, maka tinggal PR kita adalah turunan dari konsep tersebut ya di tataran program dan juga teknis pembelajaran terkait bagaimana menyiapkan generasi yang sesuai dengan panduan Al-Quran, khususnya di satu fase yang sangat panjang dari usia manusia terkait dengan ya para pemuda. Nah, menarik ketika Al-Quran berbicara tentang pemuda. Kalau hari ini kita menyebut ya para pemuda dengan istilah syabab, ternyata di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata syabab. Yang Allah Subhanahu wa taala gunakan adalah kata fata, baik dalam bentuk mufrad ataupun dalam bentuk mutsanna, bahkan dalam bentuk jamak dengan semua variannya. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata fata, tidak menggunakan kata syabab? Walaupun di dalam hadis ya Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara tentang pemuda, maka istilah yang digunakan adalah syabab. Ya sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'sara asyabab, wahai para pemuda. Nah, memang syabab identik dengan fata dan fata pun identik dengan syabab. Dan secara bahasa ulama menjelaskan yang terkandung di dalam kata syabab itu ada unsur kuwah, kekuatan. Ada unsur hadatsah, sesuatu yang baru. Kemudian ada unsur jamal, keindahan. Ya, karena di masa-masa inilah ya keindahan itu ya sedang berada di puncaknya, ataupun juga berkaitan dengan an-nama, pertumbuhan. Ya, berkaitan dengan pertumbuhan. Nah, itu beberapa kata yang tercakup dan terkait ya dengan kata syabab. Nah, sehingga kata inilah yang digunakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun ternyata Al-Quran menggunakan kata fata, tidak menggunakan kata syabab. Dan kata fata ini dia masih bersinggungan dengan kata syabab, hanya sentuhannya lebih kepada usia yang masih sangat muda dan masih dekatnya usia mereka dengan masa balik. Ya, jadi mereka sudah memasuki masa syabab, namun yang diambil oleh Al-Quran adalah fase awal dari syababnya ini. Ya, jadi karena syabab ini usia yang sangat panjang, maka Al-Quran ingin mengajarkan kepada kita bahkan prestasi itu bukan diperoleh di pertengahan masa syabab atau di penghujung masa syabab. Bahkan di awal masa syabab itu sudah bisa didapatkan. Maka itulah sentuhan kata fata, ya kata pemuda. Nah, maka yang akan kita bahas di beberapa hari selanjutnya adalah ayat-ayat yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala munculkan kata fata, baik dalam bentuk mufrad, musanna ataupun jamak. Baik, terkait masalah konsep dan pemahaman. Dan sebagaimana yang kita ketahui, umat Islam ini sedang tidak baik-baik saja. Dan untuk memperbaiki satu umat, maka mau tidak mau, yang harus diperbaiki adalah konsep pendidikannya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai manhaj, sebagai kurikulum yang dengannya Nabi Muhammad SAW mendidik dan menyiapkan para sahabat beliau. Dan bahkan yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan adalah kata Iqra, bacalah. Ya, karena semua harus diawali dengan ilmu, dan ilmu ini tempatnya adalah lembaga pendidikan.
Ya, makanya sepenting itu lembaga pendidikan, maka Nabi Muhammad SAW sejak fase Makkiyah sudah mendirikan lembaga pendidikan tersebut dengan satu tempat yang disebut dengan Darul Arqam. Ya, rumah dari Al-Arqam yang di dalamnya Nabi SAW mendidik para sahabat. Dan ketika harus diboikot, maka tempat pemboikotan itu juga menjadi tempat pendidikan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ketika beliau dengan para sahabat berhijrah ke Madinah, maka salah satu fungsi Masjid Nabawi adalah sebagai tempat pendidikan bagi para sahabat. Ya, maka memang mau tidak mau semua tergantung pada ilmu. Ya, dan ilmu ini menjadi ukuran kebaikan. Ya, karena kalau harta, Allah Subhanahu wa taala berikan harta kepada yang Allah cintai dan kepada yang tidak Allah cintai. Kemudian kekuasaan Allah berikan kepada yang Allah cintai dan kepada yang tidak Allah cintai. Tapi kalau ilmu hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada yang Allah cintai, maka para nabi tidak semuanya Allah berikan harta walaupun ada nabi yang diberikan harta. Tidak semua nabi Allah berikan kekuasaan walaupun ada nabi yang diberikan kekuasaan, tapi semua nabi Allah berikan ilmu. Dan ilmu inilah yang menjadi ukuran kebaikan, dan ilmu inilah yang diwariskan oleh para nabi kepada ahli waris mereka, yaitu para ulama. Ya, maka sepenting itu ilmu. Dan Al-Quran pun kalau kita bedah, maka yang mengangkat dari Al-Quran adalah iman dan ilmu. Dan iman ini pun secara kualitas semakin baik iman seseorang, maka yang demikian disebabkan karena kedalaman ilmu yang dimiliki. Ya, maka ilmu menjadi satu ukuran kebaikan. Nah, kalau kita kaitkan ilmu dengan pemuda, kalau di kita mungkin ada istilah wajib belajar 6 tahun. Kemudian dinaikkan wajib belajar 9 tahun. Wajib belajar 12 tahun. Ya, atau bahkan wajib belajar sampai jenjang S1, wajib belajar sampai jenjang S2, S3, dan seterusnya. Nah, kalau istilah itu digunakan di negeri kita, maka yang ada adalah lebih kepada kesanggupan negara di dalam memberikan pelayanan terkait dengan masalah pendidikan. Kalau wajib belajar 6 tahun, berarti 6 tahun itulah yang di-cover oleh negara. Kemudian kalau 9 tahun, ya sampai jenjang SMP, maka itulah yang sanggup di-cover oleh negara. Kalau 12 tahun, berarti ya sampai jenjang SMA itulah yang di-cover oleh negara. Dan seandainya negara punya kemampuan lebih, ya maka akan dinaikkan. Ya, wajib belajar ya sampai S1, dinaikkan lagi sampai S2, sampai S3, dan seterusnya. Pertanyaannya, nah yang demikian itu kira-kira sudah selaras dengan konsep penyiapan generasi di dalam Islam, khususnya para pemuda, atau yang demikian ya ternyata belum mewakili sama sekali konsep penyiapan pemuda sesuai dengan kurikulum Al-Quran. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ya, sehingga wajib belajar tadi itu lebih kepada kesanggupan negara di dalam memberikan pelayanan pendidikan gratis ya kepada rakyat, ya kepada generasi yang ada di negeri ini. Nah, kalau kita lihat ya pola pendidikan barat, dan lagi-lagi ya selalu menjadi sunatullah yang tidak akan pernah berubah. Bangsa yang kalah itu akan cenderung mengikuti bangsa yang menang. Kalau dahulu pemenangnya adalah kaum muslimin, maka yang ada orang-orang Eropa, ya orang-orang Barat ikut konsep pendidikan Islam. Tapi ketika Islam jatuh, ya kalah, maka yang ada justru sebaliknya. Kita mengekor ke mereka, kita menjadikan pendidikan mereka sebagai ya tolok ukur kemajuan dalam ya pendidikan umat manusia. Nah, sehingga kalau kita lihat hari ini, ya secara umum ya sama. Ya jenjang pendidikan yang ada sama seperti yang digunakan di negara-negara barat, ya di Amerika, di Eropa, dan yang lain-lain. Nah, itu yang
yang kita adopsi. Ya, dan di sepanjang eh, ya negara manapun, negara Islam baik yang Arab ataupun non Arab ya sama. Ya, kita dalam keadaan jatuh, ya kita merasa ya sedang dibawa, dan orang Barat, orang Eropa, orang Amerika begitu luar biasa mereka. Ya, maka guyonan yang itu mungkin ada di kita, itu juga yang ada di kalangan orang-orang Arab. Ya, ada guyonan seandainya ada otak yang dijual. Satu otaknya orang Amerika, satu otaknya orang Jerman, satu lagi otaknya orang Jepang, satu lagi otaknya orang Arab. Nah, ini guyonan di mereka. Maka yang paling mahal adalah otaknya orang Arab. Ya, bukan karena bagus otaknya, ya, tapi karena masih baru, belum pernah dipakai. Dan itu juga mungkin yang akan kita gunakan untuk membuat guyonan terkait dengan kondisi otak kita, yang mana ya tadi, ya mahal kalau dijual. Kenapa? Karena baru, ya tidak pernah dipakai. Nah, ini kan sebetulnya guyonan yang menunjukkan negara Islam, ya Arab maupun non Arab, ya kayak begitu kondisinya. Nah, maka ya tidak bisa kita jadikan acuan hari ini ya dengan melihat negara-negara Islam yang ada. Ya, karena kita semua jatuh. Ya, kita semua jatuh, maka yang bisa kita jadikan acuan adalah bagaimana generasi awal Islam dahulu dididik oleh Nabi Muhammad SAW dengan kurikulum Al-Quran, dan capaian mereka itulah yang harusnya menjadi tolak ukur bagi kita untuk mengukur apakah pendidikan kita hari ini sudah benar ya atau belum. Nah, kalau di kita tadi ada istilah wajib belajar, bagus wajib belajar, ya, tapi lebih dahsyat ya di dalam Islam. Ya, tidak perlu dibatasi wajib belajar itu. Ya, karena dikatakan utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai liang lahat. Jadi umat Islam itu kewajiban belajarnya bahkan sampai liang lahat. Tidak dibatasi pada jenjang pendidikan tertentu. Ya, maka setiap kali ada kebutuhan, ya maka wajib di situ umat Islam melandasi amalannya dengan ilmu. Maka wajib belajar ilmu. Dan seandainya pun tidak masuk ke ranah kebutuhan, ya maka minimal belajar ilmu itu menjadi fardu kifayah. Ya, menjadi fardu kifayah. Jadi lebih hebat Islam. Ya, tidak dibatasi 6 tahun, 9 tahun, 12 tahun. Bahkan seumur hidup umat Islam itu harus bertalabul ilmi, harus menuntut ilmu. Dan kalau kita lihat ya orang barat, ya kalau kita lihat orang barat sama, mereka kemudian hari ini ya mulai bermasyarakat, mulai bisa diakui oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka, ya minimal lulus S1. Ya minimal lulus S1. Ya syukur-syukur bisa lebih. Ya, padahal kalau kita lihat ya di sejarah peradaban Islam, ternyata di usia belasan, ya di usia belasan sudah menjadi manusia yang luar biasa. Ya, menjadi generasi yang luar biasa di zaman Nabi. Ya, para sahabat yang didik oleh beliau di usia belasan tahun ya menjadi orang-orang besar. Di masa-masa setelahnya di usia belasan tahun ya menjadi orang-orang yang besar. Nah, harusnya ini pula yang menjadi acuan orang-orang barat. Kenapa? Karena dahulu mereka pun menginduk kepada pendidikan Islam. Dan memang benar, ya memang benar mereka juga menerapkan yang demikian. Di usia belasan tahun sudah harus siap bermasyarakat. Tapi masalahnya apa? Ya, ketika kita adalah umat yang meyakini akan adanya alam kehidupan berikutnya setelah alam dunia ini, maka sesuatu yang bersifat materi ya tidak menjadi sesuatu yang paling penting bagi kita. Tapi orang-orang yang tidak beriman menjadikan materi menjadi acuan utama dalam kehidupan mereka, kebahagiaan dalam kehidupan mereka, bahkan pencapaian dan prestasi dalam kehidupan mereka. Maka yang terjadi pada orang-orang barat, ya ternyata selesai belajar di usia belasan tahun,
Harusnya mereka siap untuk bermasyarakat. Ya, di usia yang paling kuat, ya, paling produktif, dan juga kelebihan-kelebihan yang lain. Namun masalahnya mereka adalah masyarakat yang sangat mendewakan hal-hal yang bersifat materi. Maka bermasyarakat bagi mereka ya bekerja, ya menghasilkan materi. Nah, sehingga yang ada lulusan-lulusan lembaga pendidikan mereka yang dicari adalah materi. Sehingga ketika tempat-tempat yang menawarkan adanya pekerjaan itu tidak sanggup menampung seluruh lulusan pendidikan, ya lembaga pendidikan mereka, ya sehingga akhirnya hanya sebagian yang mendapatkan pekerjaan, sisanya nganggur, ya sisanya nganggur. Nah, ketika nganggur ini padahal materi menjadi tujuan kehidupan mereka di saat mereka sedang berada di masa kuat-kuatnya, yang ada adalah mereka lampiaskan kekuatan yang ada pada mereka itu ya untuk hal-hal yang negatif, ya akhirnya tawuran, ya atau kejahatan bahkan, dan yang lain-lain. Nah, sehingga untuk mengantisipasi yang demikian seperti apa? Karena tempat-tempat yang sanggup menampung pekerja ini tidak banyak, tapi lulusan yang dihasilkan sudah sangat banyak. Nah, sehingga untuk meredam yang demikian, ya akhirnya jenjang pendidikan itu ditambah. Ya, jenjang pendidikan ditambah. Kegiatan-kegiatan diperbanyak. Tujuannya apa? Untuk meredam potensi yang besar ini yang tidak tertampung di tempat-tempat kerja. Nah, itu tidak menimbulkan masalah, tidak menimbulkan kejahatan dan kriminal. Nah, sehingga harusnya di usia belasan itu manusia itu sudah sampai pada puncaknya dan bahkan bisa hidup layaknya orang dewasa di dalam masyarakat. Ya, tapi karena orang-orang barat itu, ya masyarakat yang mendewakan materi, yang dicari adalah harta, ya dan harta itu diperoleh dengan bekerja, tetapi tempat-tempat yang menawarkan pekerjaan tidak banyak, sedangkan manusianya banyak, ya akhirnya diperpanjang jenjang pendidikannya. Dan itu yang kemudian kita ikuti hari ini. Ya, kita ikuti hari ini. Jadi belum dianggap layak bermasyarakat kalau usianya belum S1. Ya S1 itu pun ya kadang belum siap di dalam bermasyarakat. Ya kalau kita lihat ya sarjana hari ini mungkin 22 tahun, 23 tahun bahkan lebih. Ya baru dianggap ya di masyarakat dan bahkan baru lulus kuliah ya masih dianggap anak ingusan. Ya belum siap bermasyarakat. Ya ilmunya belum cukup. Nah, akan jadi masalah. Nah, sehingga kalau tadi istilah belajar 6 tahun ya atau 9 tahun atau 12 tahun, nah itu lebih kepada kesanggupan negara. Dan itu pun kalau diterapkan, ya itu pun kalau diterapkan tadi, ya maka seolah-olah yang dibutuhkan untuk bermasyarakat itu ya ilmunya harus dibagi dalam rentang waktu sepanjang itu. Nah, sehingga dikatakan baru sanggup bermasyarakat kalau S1, berarti ilmu yang dibutuhkan untuk bisa bermasyarakat diberikan dalam rentang waktu sampai S1. Sehingga di usia belasan itu nggak bisa apa-apa. Ya karena memang sejak awal ya ilmu yang diberikan ya tidak untuk menjadikan mereka dewasa di usia belasan tahun, tapi diperpanjang tadi itu. Nah, sehingga ya akhirnya usia kuatnya itu sudah mulai berkurang, ya potensi kalau tidak dapat pekerjaan itu tidak lagi berbuat kejahatan dan kriminal. Nah, itu tujuan pendidikan orang-orang barat. Ya, tapi Islam kan tidak demikian. Ya, Islam tidak demikian. Karena usia pemuda bukan usia yang labil. Ya, mereka yang labil itu karena memang tidak punya pondasi iman. Ya, tapi pendidikan kita ya dasarnya adalah iman. Yang ada bukan usia yang labil tapi usia kematangan. Nah, sehingga hari ini kita lihat usia belasan tahun. Bisa apa generasi umat Islam? Ya, atau sama seperti orang barat tadi. Ya, sengaja belum dijadikan bisa apa-apa. Nah, baru dikatakan bisa apa-apa itu kalau sudah S1. Ya, sarjana, lulus kuliah. Nah, ini jadi masalah.
Ya akhirnya usia produktif yang di situ harusnya banyak karya yang dihasilkan, ya lewat begitu saja. Ya hilang begitu saja, padahal generasi awal Islam di usia belasan tahun itu luar biasa. Ya karena memang sejak awal disiapkan untuk itu, dan memang seperti itu konsep kehidupan manusia. Ya sehingga usia yang panjang itu dengan kekuatan dan kematangan yang ada adalah karya demi karya, walaupun lagi-lagi di dalam Islam perhadapan tidak untuk kehidupan dunia, tapi lebih dari itu sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ini yang perlu kita pahami. Sudahkah pendidikan kita hari ini menyiapkan pemuda di usia belasan tahun itu menjadi orang-orang yang luar biasa? Atau sengaja tadi ya kita ulur pendidikan mereka sampai mereka di usia lebih dari 20 tahun, nah itu mulai ya merasa dewasa, ya mulai ya perlu belajar bermasyarakat, ya sebelumnya masih anak-anak, masih suka main-main. Nah, apakah itu yang kita inginkan? Nah, ini menarik kalau ya kita lihat terjemahan ulama kita ini nggak mungkin bukan ulama yang menerjemahkan. Ya kalau di kita ada namanya madrasah ibtidaiyah, sekolah dasar, ya madrasah ibtidaiyah. Kemudian selesai madrasah ibtidaiyah itu madrasah tsanawiyah, ya MTS. Ya di kita MTS. Walaupun nanti setelahnya ada madrasah aliyah, ya sekolah aliyah itu tinggi. Nah, tapi di dalam bahasa Arab tsanawiyah itu bukan SMP, tsanawiyah itu SMA, ya tsanawiyah itu SMA. Ya karena diawali dengan madrasah ibtidaiyah, madrasah mutawassithah. Nah, ini sekolah menengah, baru madrasah tsanawiyah, ya sekolah menengah yang kedua. Eh, nah, tapi di kita ternyata tsanawiyah itu digunakan untuk jenjang SMP. Tapi orang-orang Arab menggunakan ya SMA itu eh, ya dengan istilah tsanawiyah. Ya jadi tsanawiyah SMA bukan SMP. Nah, maka ada dua kemungkinan. Kenapa tsanawiyah digunakan menjadi jenjang SMP di usia kita? Yang pertama memang salah terjemah. Itu satu. Yang kedua bisa jadi adalah kesadaran para ulama kita. Karena ya pola pesantren kan sudah lama sejak zaman dahulu. Bahkan ya sejak zaman penjajahan. Nah sehingga bisa jadi yang ada ya harusnya jenjang pendidikan itu nggak panjang. Yang ada adalah ibtidaiyah, selesai ibtidaiyah tsanawiyah, ya jenjang yang kedua. Setelahnya sudah siap bermasyarakat. Ya jadi di usia belasan tahun. Makanya kalau kita lihat ya para ulama kita, ya orang-orang besar di negeri kita bahkan di masa penjajahan belasan tahun sudah jadi orang-orang yang luar biasa. Ya kualitas pendidikannya itu memang disetting usia belasan tahun itu sudah ya menjadi manusia dewasa. Nah sehingga apakah mungkin kemudian tsanawiyah ini seolah-olah sudah ibtidaiyah tsanawiyah, dasar jenjang kedua selesai, nggak perlu diperpanjang lagi. Nah, adapun kalau kewajiban menuntut ilmu sejak awal Islam tadi tidak membatasi, bahkan utlubul ilma minal mahdi ilal hadi. Tuntutlah ilmu itu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Ya, jadi kalau istilah wajib belajar sekian tahun biasa saja di Islam. Ya, karena di Islam itu wajib belajar seumur hidup. Ya, lebih hebat. Tapi bukan berarti kemudian kualitas pembelajarannya itu di usia tua baru disiapkan siap menjadi orang dewasa. Siap menjadi orang-orang yang siap bermasyarakat, bahkan di usia belasan tahun. Ya, di usia belasan tahun. Ya, maka kalau kita lihat sahabat Nabi yang di usia belasan tahun, luar biasa. Generasi selanjutnya juga demikian, selanjutnya juga demikian. Nah, kenapa di kita belasan tahun nggak bisa apa-apa? Ya tadi, terdoktrin secara tidak langsung dengan pola kehidupan orang-orang barat, ya cara belajar dan mendidik ala barat, yang sengaja memang memperpanjang usia pembelajaran ya dan kebutuhan pendidikan dan keilmuan pun ya ditunda ya sampai jenjang itu ya karena tujuan mereka untuk meredam tadi
ya karena tidak terserap ya di lapangan pekerjaan, daripada menimbulkan tindak kejahatan dan kriminal, diperpanjang usia belajar. Nah, kenapa kita harus ikut itu? Ya, makanya umat Islam itu secara kualitas itu bahkan tidak mengenal istilah nomor dua. Yang ada adalah ya peringkat satu, kualitas nomor satu. Ya, maka diterangkan ya dalam peristiwa Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW yang nanti diperlihatkan. Ya, ada Nabi yang datang dengan satu umatnya, ya satu pengikutnya, ada yang dua, ada yang tiga, ya bahkan ada yang tidak punya pengikut. Kemudian Nabi melihat ya kumpulan manusia yang banyak, Nabi mengira itu umat beliau, tapi dikatakan itu umatnya Nabi Musa. Ya kalau kita sebut ya Bani Israel, ya atau orang-orang Yahudi. Kemudian baru diperlihatkan manusia yang juga sangat banyak. Nah itu baru dikatakan ya umat Nabi Muhammad SAW. Jadi seolah dibawa umat Nabi Muhammad itu ya umatnya Nabi Musa. Tapi ternyata di dalam Al-Quran bahkan kita tidak boleh ya mengikuti Bani Israel. Ya kalau mereka itu seandainya kita urutkan berada di urutan yang kedua, ternyata nggak boleh ditiru. Nah berarti apa yang Allah inginkan? Ya lebih dari itu. Makanya harusnya kualitas SDM muslimin itu luar biasa. Ya makanya zaman dahulu ketika didatangkan asal orang Islam, itu barat itu sudah ini kualitas manusia yang baik luar biasa. Lah hari ini ketika disebutkan ini muslim, yang ada di pikiran orang-orang itu ya SDM rendah, ya kualitas yang sangat jauh. Nah, kenapa demikian? Ya karena kita hanya bisa mengekor ya di pendidikan barat, ya orang-orang kafir, ya selamanya kita akan berada di belakang mereka. Padahal Allah tidak ridho umat Islam itu bahkan di peringkat kedua harus menjadi manusia dengan kualitas nomor satu. Nah ini ciri khas ya pendidikan Islam. Nah sehingga ya konsep pemuda ini perlu kita pahami. Bagaimana Al-Quran memotret usia pemuda ini? Sudah bisa apa? Sudah harus apa? Nah, harus kita pahami. Maka niat baik saja kadang tidak cukup ya dalam hal ini. Niat baik saja kadang tidak cukup. Ya makanya kalau kita lihat orang-orang kafir yang akhirnya mereka berbuat kemusyrikan itu, ternyata niat awalnya baik. Ya mereka mengatakan sebagaimana yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi sulfa." Kami tidak menyembah mereka, berhala-berhala itu, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali agar mereka mendekatkan kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Niatnya itu. Ya tapi salah konsepnya. Yang ada adalah penyimpangan. Yang ada adalah kesesatan. Makanya pahami konsepnya. Kemudian ya setelah memahami konsepnya itu sudah ya difikirkan program dan teknis turunannya. Ya karena kalau di tataran konsep ya jangankan sampai salah, geser dikit itu hasilnya sangat jauh. Ya ibarat ya kalau kemudian ada pesawat sekian derajat bergeser, ya maka tidak sampai ke tujuan. Ya sangat jauh, ya sangat jauh. Nah itu di tataran konsep. Ya makanya kalau tidak memahami konsep, ya akan bermasalah di tataran program dan teknis pendidikannya. Baik, nah ini kita ingin belajar ya dari Al-Quran tentang konsep pemuda ini. Kalau kita lihat surat An-Nisa ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah." Dan ujilah anak-anak yatim sampai usianya cukup untuk menikah. Ya, jadi Al-Qur'an menggunakan kata balaghun nikah, sampai usia mereka cukup untuk menikah. Nah, kenapa Al-Qur'an menggunakan kata nikah? Padahal nanti kalau kita cari misalkan di surat yang lain, di surat An-Nur ayat yang ke-59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza balghal atfalu minkum al-hulum." Dan apabila telah sampai anak-anak dari kalian al-hulum, ya usia bermimpi.
Nah, di surat An-Nisa ayat yang ke-6 ya menggunakan kata balaghun nikah. Kemudian di surat An-Nur ayat yang ke-59 yang digunakan adalah al-hulum. Ya sama-sama ya untuk menunjukkan usia balik. Ya usia eh, taklif. Ya, tapi kenapa di surat An-Nisa menggunakan istilah an-nikah dan di surat ya An-Nur menggunakan al-hulum? Ya karena temanya nanti berbeda. Di surat An-Nur, nah tema yang dibahas adalah tentang meminta izin, ya tentang perizinan. Ya maka nanti ada aturan-aturan. Ya anak-anak itu yang belum sampai usia balik aturannya seperti apa? Yang sudah balik nanti aturannya seperti apa di dalam meminta izin. Nah, tapi di surat An-Nisa itu pembahasannya lebih banyak tentang pernikahan, ya tentang pernikahan. Nah, walaupun ulama menafsirkan kata hatta idza balagun nikah sampai usia mereka cukup untuk menikah ini dengan al-bulugh, ya usia balik. Nah, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penggunaan istilah an-nikah, tidak al-hulum atau istilah-istilah yang lain. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita, harusnya generasi umat Islam itu ketika sudah sampai usia balik, ya maka dia siap untuk menikah. Ya, jadi konsep pendidikan yang benar ya ketika ya kita jalankan konsep pendidikan Al-Qur'an ataupun konsep pendidikan Nabi ya adalah ketika generasi ini sampai di usia balik maka mereka siap untuk menikah. Ya mereka siap untuk menikah. Bedakan ya kata siap untuk menikah dengan harus menikah. Ya karena harus itu ya sudah namanya harus berarti harus menikah. Tapi kalau siap menikah berarti secara kesanggupan dia sanggup menikah. Ya, tapi perkara menikah itu kan kebutuhan. Ya, satu orang dengan orang lain mungkin berbeda. Ya, mungkin berbeda. Makanya berkaitan dengan pernikahan, kalau kita bedah secara fikih, ya masuk ke dalam al-ahkam at-taklifiyah. Hukum-hukum taklif. Bisa wajib, ya bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bahkan haram. Ya, tapi kalau siap menikah, ya siap menikah. Nah, sudah. Ya, dia siap menikah. Perkara menikah atau tidak lagi-lagi tergantung kebutuhan. Nah, kemudian ketika dilanjutkan, fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Maka jika kalian merasa mereka sudah punya kedewasaan, segera kembalikan harta mereka. Ya sudah bisa ngurus harta sendiri. Ya tidak perlu diwakili oleh orang lain, sudah dewasa mereka ini. Ya balik siap untuk menikah. Nah gitu. Nah pertanyaannya, apakah hari ini anak-anak kita didik dengan kualitas ketika balik dia siap untuk menikah. Ya karena bisa jadi selama ini tidak kita siapkan. Ya jadi problem. Ya kalau kemudian kita menyiapkan mereka siap bermasyarakat itu kalau usia 25 tahun. Ya siapnya dia 25 tahun. Kenapa? Karena kita baru memberikan ilmunya ya dengan melihat usia mereka yang memang kalau belum 25 tahun yang belum dikasih ilmunya. Disiapkan untuk itu. Tapi kalau sejak awal ya kita menyiapkan mereka di usia balik siap untuk menikah. Berarti apa yang menjadi kebutuhan mereka untuk bisa siap menikah, nah itu kita berikan. Dan apakah tidak sanggup? Ya sanggup. Ya generasi awal Islam begitu kok. Dan itu ya sepanjang masa keemasan Islam ya selalu begitu di usia belasan tahun. Ya orang-orang besar itu begitu. Ya para sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, ya generasi selanjutnya. Ya nanti kalau kita lihat misalkan Harun ar-Rasyid, ya kemudian bahkan ya kalau kita lihat ya Abdurrahman Ad-Dakhil, ya Abdurrahman Ad-Dakhil, pendiri daulah Bani Umayyah yang kedua di Andalusia, di usia 19 tahun, merintis sendirian sampai bisa membangun satu kerajaan ya di Andalusia sana. Ya sekarang bisa apa? Ya usia segitu.
Ya kalau yang lain mungkin dalam kondisi stabil, ini dalam kondisi ya konflik dengan Bani Abbasiyah di usia belasan tahun mendirikan negara, ya mendirikan negara, proses panjang. Dan bahkan di usia itu sudah punya anak, ya makanya ya asal manusia belum menikah, ya belum akan pernah menyiapkan dirinya untuk menjadi orang yang dewasa, yang siap bermasyarakat. Ya belum dipanggil Pak bahasa kita, ya masih anak-anak. Nah makanya ya tadi target pendidikan Islam itu, ya jika benar pola pendidikannya, ketika usia balik, ya maka siap untuk menikah. Nah bagaimana cara menyiapkannya? Jangan-jangan gara-gara kita salah tadi memahami konsep, salah menyiapkan. Ya yang ada tidak siap, yang ada tidak siap. Nah makanya ketika tadi kita sampaikan, ya pemuda itu adalah fase yang terpanjang dalam kehidupan manusia. Karena ini fase untuk berkarya. Kan kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk berkarya. Dan kehidupan dunia itu menjadi kesempatan ya untuk kita ya berkarya, mendulang pahala sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegaskan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan eh, kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya, yang paling baik karyanya. Makanya Allah jadikan usia pemuda sebagai usia berkarya, usia beramal. Maka dia masa yang paling panjang. Ya karena ini inti kehidupan manusia ada di sini. Nah kalau kita ikut ya pola kehidupan orang barat yang orientasinya bukan akhirat, ya habis usia itu, nggak menghasilkan apa-apa, ya nggak menghasilkan karya. Padahal dahulu luar biasa karya dari kaum muslimin, ya begitu luar biasa. Nah di surat Ar-Rum ayat yang ke-54 ini tentang fase kehidupan manusia dan ini perlu kita pahami dengan benar karena di ayat inilah Allah menjelaskan kepada kita untuk menyiapkan masing-masing fasenya dan ketika fasenya itu dipahami dengan benar, dipersiapkan dengan benar. Nah, maka ketika sampai di usia pemuda ini, nah dia siap tadi, ya sesuai dengan target yang ada di Al-Qur'an, ketika balik siap untuk menikah. Ya, ketika balik siap untuk menikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Rum ayat yang ke-54, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba. Allah yang menciptakan kalian dari keadaan lemah. Kemudian dari keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dari keadaan kuat itu menjadi lemah dan beruban. Yakhluqu ma yasha, dia menciptakan apa yang dia kehendaki, wa huwal alimul qadir, dan dia maha mengetahui, lagi maha perkasa. Ya maha kuasa. Nah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa fase dalam kehidupan manusia yang mana masa puncaknya adalah usia pemuda. Nah kita semua menyepakati ya masa puncaknya adalah usia pemuda. Nah hanya ada berapa fase di ayat ini. Nah di ayat ini ada 5 fase. Di ayat ini ada lima fase. Jadi kalau kita salah memahami, ya kita salah menyiapkan generasi kita. Dan kesalahan fatal ketika salah memahami konsep, ya karena pasti turunannya akan bermasalah. Ya turunannya akan bermasalah. Nah sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan fase lemah, ba'af. Ya kemudian Allah menjelaskan dari fase lemah itu kemudian menjadi kuat. Kemudian dari fase kuat itu menjadi lemah kembali dan perubahan. Secara zahir, kalau kita hanya baca terjemahan, ya maka yang ada kelihatannya hanya 3 fase. Lemah, kuat, dan lemah. Tapi kalau kita kaji secara bahasa, nah makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surat
Yusuf, ya, surat Yusuf ayat yang kedua, ya kalau tidak salah di bagian awal, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Qur'an yang berbahasa Arab agar kalian berakal. Jadi seolah yang tidak menguasai bahasa Arab ya tidak akan pernah bisa memahami apa yang ada dalam Al-Qur'an. Ya untuk memahami apa yang ada dalam Al-Qur'an dibutuhkan ya kemampuan di dalam berbahasa Arab. Karena mukjizatnya ada di situ. Al-i'jaz al-bayani. Ya mau bidang apapun, cara membukanya adalah bahasa. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala gunakan kata dha'af dalam keadaan nakirah. Tidak ada alnya. Ya, tidak ada alnya. Dan nanti ada kaidah. Ketika ada kata yang berulang, kemudian yang pertama nakirah, yang kedua nakirah, maka yang pertama bukan yang kedua. Yang pertama bukan yang kedua. Dan ini selaras ya dengan satu riwayat sebagian mengatakan ini hadis mauquf ya kepada Abdullah bin Abbas. Sebagian mengatakan tidak marfu' sampai Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Apa riwayat hadis itu? Ya dikatakan lan yaghlibal usru yusrain. Satu kesulitan tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Ya satu kesulitan tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Nah, diambil dari ayat Al-Qur'an fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kata kesulitan diulang dua kali, kemudian kata kemudahan diulang dua kali. Bedanya apa? Untuk kesulitan al-usr menggunakan al, ya berarti ma'rifah, yusran, ya tanpa al, berarti nakirah. Nah, kalau ma'rifah kemudian setelahnya ada ma'rifah lagi, berarti yang pertama adalah yang kedua. Tapi kalau yusron nakiro, setelahnya yusron nakiro juga. Berarti yang pertama bukan yang kedua. Makanya ayat itu kesulitannya satu, tapi kemudahannya dua. Ya, sehingga disimpulkan satu kesulitan ya tidak akan sanggup mengalahkan dua kemudahan. Lan yaghlibal usru yusrain. Nah, sama di ayat ini Allah gunakan dalam bentuk nakiro. Kata ba'af terulang tiga kali, semuanya nakiro. Berarti yang pertama beda dengan yang kedua. Yang pertama dan kedua beda dengan yang ketiga. Kemudian kata kuah berulang dua kali, dua-duanya juga nakiro. Berarti yang pertama beda dengan yang kedua. Nah sehingga ya bisa disimpulkan di ayat ini ada 5 fase. Lemah, lemah, kuat, kuat, lemah kembali. Di mana lemah yang ketiga itu beda dengan kelemahan yang pertama dan yang kedua. Kenapa? Karena sudah ada uban. Berarti kelemahan 1 dan 2 itu belum ada uban. Tapi harus tetap beda. Kelemahan 1 dan 2. Termasuk kekuatan 1 dan 2 pun harus beda. Karena ketika semuanya nakiro, berarti semuanya harus beda. Satu dengan yang lain. Nah, maka dikatakan kelemahan yang pertama. Ya, manusia dikatakan lemah itu kalau dia bergantung kepada orang lain dalam kehidupannya. Yaitu manusia ketika masih dalam keadaan janin. Ya, di dalam perut ibunya. Kenapa? Untuk hidup dia bergantung kepada ibunya. Ya, makanannya bergantung pada apa yang dimakan ibunya. Bahkan secara psikologi dia pun tergantung pada kondisi psikologi ibunya. Makanya nanti ada konsep kehamilan di dalam Al-Qur'an ya karena bayi tergantung pada kondisi ibunya. Kemudian kelemahan yang kedua ya mulai dari bayi dilahirkan sampai sebelum mumayyiz, ya sampai sebelum mumayyiz. Di mana di fase itu manusia masih bergantung ya di 2 tahun pertama bergantung pada ibunya. Ya usia menyusui dan ini pun juga penting ya sehingga Al-Qur'an memberikan perhatian. Bahkan Nabi Musa nabi yang melalui wasilah beliau Allah hancurkan ya kekuasaan Firaun ya dan juga nanti dibantu oleh Haman. Ya ternyata ketika Allah berbicara tentang kejahatan Firaun ya maka ternyata Allah mulai ya untuk menjelaskan tentang kehancuran Firaun
wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Dan kami wahyukan kepada ibunda Musa untuk menyusuinya. Nah, itu penting tadi masa menyusui. Kemudian masa-masa selanjutnya juga masih butuh orang-orang yang di sekitarnya. Ya, maka di usia bayi sampai sebelum mumayyiz, ya sebelum usia 6 atau 7 tahun, wajar masih bergantung kepada orang lain. Tapi tadi ada peralihan. Walaupun masih dalam satu fase lemah, tapi ada peralihan dari satu masa ke masa yang lain. Nah, sehingga semakin mendekati masa kekuatan yang pertama, yaitu tamyiz, berarti sudah harus disiapkan. Ya, sudah harus disiapkan. Yang awalnya makan masih disuapin. Ya, semakin ke sini mulai diajari untuk mandiri. Pakai baju masih dipakein. Ya, semakin ke sini diajari untuk bisa mandiri. Terus seperti itu. Ya, sekolah masih ditungguin. Ya, tapi disiapkan untuk siap ya belajar sendiri. Nah, itu kelemahan yang kedua. Kemudian masuk ke kekuatan yang pertama adalah usia mumayyiz. Makanya kenapa usia ini disinggung oleh Nabi Muhammad SAW, ya bahkan dalam masalah ibadah yang sangat penting, ya ibadah sholat. Ya karena sholat itu menjadi tiang agama, ya rukun Islam yang kedua. Di dalam hadits dikatakan, Rasul amril Islam wa amudu as-salah wa dirwatu sinamihil jihad. Pokok perkara adalah Islam. Tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad. Ya, jadi tiangnya agama salat, dan bahkan di akhirat ya dikatakan awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba dari amalnya adalah salat. Ya jika baik baik seluruh amalnya, jika rusak rusak seluruh amalnya. Nah, itu dikaitkan dengan salat. Dan Nabi mengatakan muru auladakum bis shalah wa abna sab'a sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika usianya 7 tahun. Nah, ada apa dengan usia 7 tahun? Nah, ini usia mumayyiz. Ya, bahkan nanti syarat jadi imam, ya syarat jadi imam sholat. Mungkin bisa sebelum mumayyiz itu anak-anak kita sudah baik sholatnya. Ya, tapi untuk jadi imam, ya walaupun dia belum wajib sholat, tapi sudah sah sholatnya. Nah, itu usia mumayyiz. Ya, usia mumayyiz. Jadi di dalam fikih diterangkan syarat untuk jadi imam adalah mumayyiz. Ya, kenapa sudah boleh? Sudah kuat dia. Nah, maka secara sosial dia sudah kuat. Ya, makanya sholat itu kan bukan sekedar sholat di rumah. Kalau laki-laki sholat di masjid. Ya, biasanya dilihat hanya orang-orang sekitar rumah, keluarga, kerabat. Kalau sekarang sudah masyarakat di lingkungannya. Ya, secara sosial sudah luas. Ya, sudah bisa bermuamalah dengan orang lain. Ya, secara pikiran sudah bisa diajak berpikir. Ya, makanya diperintahkan untuk sholat. Bukan dikondisikan, sudah diperintahkan. Ya, bahkan ya sudah kuat tadi secara fisik dan yang lain-lain, ya sehingga usia mumayyiz tadi menjadi usia kekuatan yang pertama. Kemudian masuk ke kekuatan yang kedua, yaitu balik. Ya, yaitu balik. Ya, jadi 7, kalau kemudian umumnya balik nanti kita jadikan usia 15, 8 tahun. Persiapan untuk matang. Ya, 8 tahun persiapan untuk matang. Makanya sholat pun saking pentingnya tadi usia 7 sudah diperintahkan. Walaupun ketika balik tadi 15 tahun, nah itu baru diwajibkan. Nah, apa bedanya kekuatan yang pertama dengan yang kedua? Bedanya, kekuatan yang pertama itu kekuatan tanpa disertai kematangan. Kalau kekuatan yang kedua adalah kekuatan yang disertai dengan kematangan, sudah matang. Ya tadi secara kemandirian sudah terbentuk, tapi masih mikir diri sendiri. Tapi kalau sudah balik, siap berkeluarga, yang difikirkan bukan hanya dia, tapi keluarga. Kemudian ya kalau yang uh, ya tadi yang matang secara kuat secara fisik, tapi belum matang. Nah ketika balik matang, ya kematangan fisik itu ya kalau buah itu dikatakan matang, kalau bijinya sanggup menumbuhkan pohon yang sama. Sama, manusia dikatakan matang fisiknya kalau bisa menghasilkan manusia yang lain. Ya, jadi organ reproduksinya sudah berfungsi. Ya, kemudian secara akalnya matang, jiwanya matang. Ya, makanya Allah berikan beban taklif di situ. Ya, sebelumnya
kuat tapi belum ya diberikan beban taklif. Nah, kapan berakhir masa ini terus sampai lemah? Yang lemah itu ditandai tadi bedanya dengan yang pertama dan yang kedua adalah sudah beruban. Bukan uban yang menjadi acuannya, tapi lemahnya. Ya di usia berapapun kalau masih kuat, mau ubanan nggak ada masalah. Itu masih fase yang keempat. Kekuatan yang disertai dengan kematangan. Nah, baru kalau kemudian lemah, nah itu ya masuk fase yang kelima. Nah, jadi intinya sepanjang itu usia muda dan itu ya fase puncak kehidupan manusia. Nah, kalau kita jadikan tiga fase tadi, lemah, kuat, dan lemah. Kemudian kita mengatakan yang kuat itu fase balik. Nggak ada, dari lemah langsung kuat tuh nggak ada. Apalagi sampai matang. Nah, ini kesalahan, bayangkan. Ya, bayangkan. 8 tahun penyiapan untuk sampai matang. Lah tiba-tiba nggak pernah disiapkan, 15 tahun harus matang. Nah ini kesalahan tadi, pemahaman konsep yang salah, turunannya akan bermasalah. Ya makanya usia mumayyiz itu sudah kuat, persiapan untuk usia balik. 8 tahun harus dipersiapkan. Dan ini kalau tidak dijalankan, ya jangan pernah kemudian kita berharap di usia belasan tahun, di usia balik itu sudah dewasa, sudah matang. Ya karena nggak ada kematangan ya tanpa disertai persiapan yang baik. Ya jadi kuat, baru kuat yang disertai kematangan. Nah sehingga inilah yang perlu diperhatikan. Sehingga kalau kita membuat acuan, ya membuat acuan hari ini, apakah sudah benar pendidikan kita dan sejauh mana sih yang perlu kita benahi dan sejauh mana kekurangannya sehingga kita bisa siapkan ya minimal untuk mendekatkan dengan konsep pendidikan yang ideal. Nah makanya semua sahabat Nabi luar biasa karena yang didik Nabi di usia berapapun mereka masuk Islam luar biasa. Ya tapi kita perlu membuat acuan, membuat tolok ukur yang dengannya kita bisa jadikan sebagai ukuran generasi kita sudah benar atau belum. Nah maka kalau saya membuat acuan ya karena kalau kita lihat Al-Quran yang diturunkan dengan beberapa fase, ada islahul fard, perbaikan individu, ada islah al-mujtama, perbaikan masyarakat. Nah ini mencakup di dalamnya perbaikan keluarga, baru islahud daulah, perbaikan negara. Nah berarti kita perlu mencari sahabat yang lahir di fase perbaikan masyarakat. Kenapa? Keluarganya sudah diperbaiki oleh Nabi di fase perbaikan individu. Dan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya sahabat ini sudah balik. Kenapa? Sudah mendapatkan pendidikan yang maksimal sampai di usia kuat yang disertai kematangan. Nah maka kita dapati kriteria sahabat yang seperti itu. Kalau laki-laki adalah Usama bin Zaid, kalau perempuan adalah Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Kita lihat Usama bin Zaid. Ya Usama bin Zaid siapa ayahnya? Zaid bin Harithah. Sejak awal sudah masuk Islam, anak angkat Nabi. Siapa ibunya? Ummu Aiman, pengasuh Nabi. Masuk Islam juga sejak masa-masa awal. Dan bahkan Ummu Aiman, yang nama aslinya adalah Barokah. Punya anak namanya Aiman. Dipanggil Ummu Aiman. Ketika masuk Islam, dicerai oleh suaminya. Gara-gara keislamannya. Ya oleh Nabi ditawarkan kepada sahabat, siapa yang ingin menikahi wanita ahli surga, nikahi Ummu Aiman. Dinikahi oleh Zaid bin Haritha, dikawal oleh Nabi. Ya, keduanya ini punya anak namanya Usama bin Zaid. Dan Usama bin Zaid pun ya selalu dikawal oleh Nabi pendidikannya. Ya dikawal oleh Nabi pendidikannya. Bahkan nanti ketika Nabi punya cucu pun ya sering diajak berdoa oleh Nabi. Nah, kemudian kalau kita lihat ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, berapa usia Usama? Antara 17 atau 18 tahun. Ya 17 atau 18 tahun. Kalau kita ditanya apa karyanya, ya dia jadi panglima perang. Makanya Nabi menjelang wafat ya mengatakan pokoknya Usama yang jadi panglima perang. Kenapa Usama? Ya kenapa tidak sahabat-sahabat yang lain? Bukankah ada Khalid bin Walid yang lebih punya banyak pengalaman, ya terlebih harus berhadapan dengan Romawi atau sahabat-sahabat yang lain? Kenapa harus Usama? Ya karena Nabi ingin mengajarkan kepada kita kalau konsep pendidikan kita benar untuk yang laki-laki hasilnya adalah seperti Usama. Ya hasilnya adalah seperti
seperti Usama. Kita lihat ya, 17 atau 18 tahun ya sudah jadi panglima perang. Nah, sudah menikah atau belum? Ya, maka jawabannya sudah. Ya, jawabannya sudah. Di usia berapa kalau begitu Usama menikah? Ya wallahu alam. Ya, pastinya sebelum itu. Ya, kalau 17 atau 18 tahun, di situ Nabi sakit ya dan mendidik Usama untuk menjadi panglima perang. Berarti mungkin di usia 15 atau 16 tahun bisa jadi. Ya, maka dikatakan ada seorang wanita namanya Fatimah binti Qais yang dilamar oleh beberapa orang, ya termasuk diantaranya adalah Usama. Nanti ada Abu Jaham, ada Muawiyah, ada Usama. Tapi Nabi mengatakan nikahlah dengan Usama. Dan itu Nabi masih sehat. Ya berarti ya rentang usia 15 atau 16. Intinya tidak jauh dari usia balik. Nah berarti ini loh yang diharapkan oleh Nabi. Ya, makanya kenapa harus Usama, tidak yang lain? Soalnya Nabi ingin mengatakan kepada kita, jadikan generasi kalian itu seperti Usama, karena itu tolak ukur pendidikan Islam. Jadi kalau kalian benar menggunakan konsep Al-Quran, benar mengikuti konsep pendidikanku, hasilnya kayak Usama. Nah, adapun berkaitan dengan perempuan, ya adalah Bunda Aisyah. Siapa ayahnya? Abu Bakar. Siapa ibunya? Ummu Ruman. Ya, dua-duanya masuk Islam sejak awal. Ya kemudian nanti lahir di masa perbaikan keluarga, perbaikan masyarakat, terus dikawal oleh Nabi. Dan bahkan ya kenapa harus Nabi yang menikahi? Ya kenapa Nabi tidak menikah saja dengan yang lain? Kenapa harus Aisyah? Ya kenapa harus Aisyah? Dan paling beda dengan istri yang lain, semuanya janda. Yang gadis hanya Aisyah. Dan seolah Nabi ingin mengatakan kalau konsep pendidikan kalian benar, untuk perempuan itu seperti Aisyah. Maka Nabi yang harus menikahi agar menjadi acuan, ya tolok ukur bagi kita. Ya maka Aisyah berumah tangga dengan Nabi Muhammad SAW di usia 9 tahun. Dan 9 tahun itu difikir menjadi usia minimal perempuan itu masuk ke usia balik. Ya, balik berumah tangga dengan Nabi. Ya ketika Nabi wafat, ya sekitar usia 18 tahun, ya Bunda Aisyah. Ya sudah balik. Dan bahkan ini juga menjadi pelajaran. Ya, menjadi pelajaran ya untuk Bunda Aisyah itu dinikahi oleh Nabi di usia 6 tahun. Ya sudah menikah. Ya sudah menikah tapi belum berumah tangga. Ya berumah tangga ketika sudah balik. Ya di usia 9 tahun. Nah ini juga menjadi konsep. Kalau tadi kita katakan, ya konsep pendidikan kita benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya kalau di usia balik siap untuk menikah, dan bahkan konsep pernikahan itu bisa dilakukan sebelum itu. Ya bisa dilakukan sebelum itu. Bayangkan, ya kalau anak 6 tahun ya tadi ya jadi baliknya 9 tahun, kalau kita masih kecil ya lama-lama mindsetnya begitu, ya lama-lama bahkan 20 tahun pun masih merasa kecil. Ya manusia itu tergantung cara berpikirnya, tapi kalau kemudian ya sejak awal dipahamkan seperti itu, ya tubuh itu akan mengikuti ya apa yang menjadi pikiran, ya apa yang menjadi pikiran. Nah Bunda Aisyah 9 tahun balik berumah tangga dengan Nabi, tapi ternyata ada konsep menikahkan bahkan sebelum usia balik. Nah, bayangkan seorang anak perempuan dinikahkan sebelum balik. Ya, dia memahami statusnya adalah sebagai seorang istri dari fulan, walaupun belum berumah tangga. Nah, berarti kalau saya ini istri dan nanti harus berumah tangga, berarti saya harus menyiapkan diri saya sebagai seorang istri. Apa yang dibutuhkan? Nah, dia akan terus belajar. Ya, jadi walaupun belum berumah tangga, dia akan menyiapkan dirinya. Ya, pertama tadi, nggak ada macam-macam ya pacaran dan yang lain-lain. Yang kedua yang ada adalah fokus saya ini istri, kalau laki-laki berarti saya ini suami, berarti nanti ketika sudah berumah tangga saya harus sudah siap. Berarti saya akan menyiapkan itu. Ya saya akan menyiapkan itu sampai masa di mana ya kita berumah tangga. Dan ketika sudah berumah tangga, ya sudah dia punya karya di rumahnya. Dan kalau sudah punya karya di rumahnya, dia akan berpikir ya harus ada karya yang lebih besar. Nah, makanya manusia itu akan mendapatkan ketenangan jiwa kalau sudah menikah. Ya, dan dia baru bisa berpikir ya lebih besar lagi ya setelah menikah. Tapi ya seandainya tidak menikah, yang ada adalah pikirannya mencari perhatian lawan jenis.
Ya 20 tahun mencari perhatian lawan jenis, 30 tahun belum menikah mencari perhatian lawan jenis, 40 tahun juga begitu. Kapan berkaryanya? Kapan matangnya? Nah, makanya kalau disiapkan sejak awal, ya berarti ya jadi di Islam tadi kita mengatakan wajib belajar seumur hidup. Tapi di usia balik sudah siap dengan semua keilmuannya untuk menjadi orang yang dewasa dan siap berkeluarga dan bermasyarakat. Nah, berarti keilmuan itu yang harus disiapkan. Nah, pertanyaannya hari ini, ya pendidikan kita, ya lembaga-lembaga pendidikan kita, apakah menyiapkan ke arah situ? Nah, kalau kemudian tidak menyiapkan ke arah situ, berharap pemudanya menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang memiliki karya yang luar biasa. Nah, sulit ya mencapai yang demikian. Ya, makanya, nah ini seolah Al-Quran yang mengajarkan kepada kita, walaupun laki-laki tadi ketika balik siap untuk menikah, ya walaupun menikah itu kebutuhan, ya tergantung. Ya, tapi ya tadi secara kedewasaan sudah dewasa, secara kematangan sudah matang. Ya, karena ada generasi atau manusia yang dia berkarya walaupun tidak menikah. Ya, karena sudah matang tadi itu. Ya, kita lihat para ulama kita sebagiannya tidak menikah. Karena tadi menikah kebutuhan. Tapi apakah mereka tidak siap menikah? Siap. Tapi kenapa tidak menikah? Ya, secara kebutuhan tidak di situ perjuangannya. Ya, jadi menikah itu menjadi ya ukuran kesiapan. Perkara menikah atau tidak, nah itu satu yang lain lagi. Ya, terlebih ketika aturan tidak memungkinkan, nggak ada masalah. Tapi target kita menyiapkan ya generasi kita di usia balik itu siap untuk ya untuk menikah. Nah, jadi ini ya konsep pemuda di dalam Al-Quran. Ya, kalau kita ambil tadi di surat An-Nisa ayat yang ke-6, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Kenapa Al-Quran menyebut kata nikah untuk usia balik? Ya, seolah tadi Al-Quran ingin mengatakan kalau sudah balik siap untuk menikah. Dan untuk sampai ke tataran itu, berarti fase-fase sebelumnya harus dipahami dan harus disiapkan. Dan itu kita mengambilnya di surat Ar-Rum ayat yang ke-54, ya tentang 5 fase dalam kehidupan manusia. Dan kalau kita cari ya kriteria sahabat yang menjadi tolok ukur ya untuk yang demikian, laki-lakinya adalah Usama bin Zaid, ya perempuannya adalah Bunda Aisyah. Dan kalau generasi kita belum sampai ke titik itu, ya sudah berarti kita lihat sejauh mana kekurangannya, sejauh mana gapnya untuk kita pangkas agar ya bisa lebih dekat ya dengan target dalam pendidikan Islam. Dan juga apakah sudah kita siapkan? Jangan-jangan hari ini tidak pernah kita siapkan. Ya, kita baru menyiapkan untuk usia balik itu usia 40 tahun. Ya, ilmunya baru dikasih di usia itu. Ya sudah. Ya, jangan pernah berharap kemudian Islam itu bisa menyalip ya orang-orang barat. Ya, karena kita selalu mengekor di mereka. Nah, makanya asal kita punya kesadaran. Di saat generasi mereka itu masih belum matang. Generasi kita sudah matang. Ya, maka secara kualitas jauh nanti umat Islam dengan mereka. Ya, secara karya jauh. Ya, mereka dengan kita. Nah, kalau kita punya ya kesadaran yang demikian. Adapun contoh tentang potret-potret para pemuda ini di dalam Al-Quran, yang laki-laki Al-Quran itu ya dia menjelaskan secara puzzle. Ya, kalau nanti kita dapatkan secara keseluruhan, kita akan punya konsep yang utuh, ya gambaran yang utuh. Makanya ya beberapa tema yang kita munculkan itu berdasarkan ayat-ayat yang di dalamnya terkandung kata kata pemuda. Nah, nanti kalau kita tadaburi semuanya, nah di situ kita akan punya gambaran yang lebih utuh lagi. Walaupun ya malam ini kita terangkan secara umum ya konsep pemuda tadi dan juga hasil dari penerapan itu di zaman yang terbaik yaitu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hasilnya adalah sosok-sosok yang luar biasa, walaupun utamanya untuk kita jadikan tolak ukur, ya laki-lakinya adalah Usama bin Zaid dan perempuannya adalah Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Baik, ya demikian barangkali yang bisa disampaikan di pertemuan yang pertama ini, ya dan insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang berikutnya dengan lebih dalam, ya membahas tentang
contoh-contoh dan potret-potret pemuda di dalam Al-Quran di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.